Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa pemirsa TVRI Papua Barat, khususnya umat Buddha di Manokwari. Nah, jadi pada hari ini kita akan memulai program Mimbar Agama Buddha untuk pertama kalinya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Supriyadi Martain, Romo Pandita di Wihara Buddha Praba Manokwari di Majelis Buddhayana Indonesia. Atau kalau nama Buddhis saya sebenarnya adalah Canakya Sacha Wamsa. Jadi mungkin bisa dipanggil Romo Supri atau juga bisa dipanggil Romo Canakya. Ya, jadi mungkin itu. Pada hari ini mungkin kita karena pertama kali saya akan mencoba memulai dari topik yang basic ataupun dasar. Karena agama Buddha itu merupakan ajaran yang boleh dikata salah satu agama yang tua, dimulai dari 2506 tahun yang lalu oleh Pangeran Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi Sang Buddha. Nah, karena itu untuk memulai sebuah acara Mimbar Agama Buddha, saya kira akan ada baiknya kita mulai kembali dari awal, yaitu dari khotbah pertama beliau. Jadi pada saat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di Taman Rusa Isipatana, itu di daerah sekitar Bodh Gaya kalau di daerah India, itu beliau pertama kali membabarkan dharma atau berkhotbah. Itu sasarannya adalah 5 petapa. 5 petapa yang mendampingi beliau selama 6 tahun selama 6 tahun melatih diri. Nah, ketika beliau mencari 5 petapa ini dan kemudian membabarkan dharma, dharmanya disebut juga Dhammacakka Patiwatana atau pemutaran roda dharma. Nah, jadi sebelum kita mulai saya juga akan sedikit disclaimer dulu. Jadi sebagaimana kebiasaan kita di dalam agama Buddha, bahwa kita ini sebenarnya sifatnya adalah sebagai siswa Sang Buddha. Jadi dalam membabarkan ataupun sharing dharma, apapun yang kita sharing, sekalipun Sang Buddha sendiri, itu pun selalu harus kita tidak hanya menangkap satu arah saja. Jadi artinya harus kita buktikan. Jadi meskipun yang saya sharing ini bukan berarti 100% benar juga, karena saya sendiri pun masih belajar. Jadi itu makanya saya disclaimer di awal dulu. Sang Buddha sendiri mengajarkan kita untuk selalu ehipassiko. Ehipassiko dalam bahasa Pali artinya adalah datang dan buktikan. Itu secara harafiah begitu, tapi dalam pengertiannya adalah ya, kalau kita mendengar sesuatu dalam ajaran Buddha sebagai siswa Sang Buddha, kita tidak semata-mata hanya menangkap apa yang diajarkan, tetapi juga mencerna kira-kira masuk akal, tidak masuk akal, hal ini bisa diterapkan atau tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau kita bisa terapkan, kalau kita pandang itu sebagai sesuatu yang baik, maka ya tentu saja itu kita cerna, kita serap. Nah, kembali ke topik tadi. Jadi ketika Sang Buddha memutar roda dharma atau membabarkan dharma yang pertama kali, itu topik yang pertama kali beliau ajarkan kepada 5 pertapa ini. Yang pertama adalah basic 4 kesunyataan mulia, atau dalam bahasa Pali dikatakan Cattari Arya Sacchani. Jadi ini adalah bahasa Pali. Nah, mungkin teman-teman khususnya untuk umat Buddha mungkin bukan dari majelis yang sama ataupun juga mungkin umat agama lain, mungkin saya akan menjelaskan kenapa digunakan bahasa Pali. Jadi bahasa Pali adalah bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab agama Buddha. Nah, kemudian ada juga namanya selain bahasa Pali, bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu adalah bahasa sehari-hari yang digunakan pada 2500-an tahun yang lalu di daerah India Utara, itu banyak sekali, dan akhirnya menyebar ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman mungkin
tahu pada waktu era zaman kerajaan kita, yaitu zaman kerajaan Sriwijaya dan zaman kerajaan Majapahit, itu mereka banyak menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, itu yang diturunkan atau menyebar ke Asia Tenggara, termasuk ke negara kita yang waktu itu masih berupa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Oke, kembali lagi. Jadi topik yang pertama ini adalah 4 kesunyataan mulia atau Cattari Arya Sacani. Jadi Cattari atau 4 catur kan, Cattari itu dari kata catur 4. Jadi 4 kebenaran ini terdiri dari kebenaran tentang duka. Yang pertama, kebenaran tentang duka. Duka itu apa? Duka kalau secara harafiah dalam bahasa Pali itu bisa diartikan sebagai penderitaan. Nah, jadi yang pertama adalah kebenaran tentang duka. Duka itu terdiri dari 3 macam kalau dalam agama Buddha. Yang pertama adalah duka-duka. Apa itu duka-duka? Duka-duka adalah duka yang normal atau duka yang biasa. Misalnya, contohnya kita sakit perut, kita sakit kepala, itu semuanya adalah penderitaan-penderitaan kecil yang tergolong dalam namanya duka-duka. Nah, kemudian ada duka yang kedua yang dinamakan duka yang disebabkan karena perubahan. Parinimana, duka karena perubahan. Perubahan ini adalah perubahan yang contohnya misalnya kita mengalami usia tua, kita meninggal atau ada sanak keluarga kita yang meninggal, itu adalah duka yang diakibatkan karena adanya perubahan dalam hidup kita. Misalnya dari memiliki orang tua jadi tidak memiliki orang tua, dari tadinya istilahnya muda kemudian menjadi tua. Nah, itu adalah duka yang diakibatkan oleh adanya perubahan. Nah, kemudian duka yang ketiga adalah duka yang paling penting sebenarnya dalam pengertian agama Buddha, yaitu disebut sangkara duka. Sangkara duka artinya adalah duka yang disebabkan karena kelahiran kembali. Jadi dalam agama Buddha, salah satu yang juga membedakan dengan beberapa teman-teman kita dari ajaran agama lain mungkin adalah kita di sini memandang adanya siklus kelahiran kembali. Jadi setelah kita meninggal, arus kesadaran kita akan berpindah ke dalam rupa dan tubuh ataupun juga bisa makhluk yang berbeda alam. Nah, itu namanya siklus kelahiran kembali, tumimba lahir. Nah, jadi sangkara duka adalah duka yang timbul karena kita tidak terlepas dalam lingkungan, dalam siklus lahir meninggal, lahir tua sakit meninggal, lahir tua sakit meninggal, begitu terus menerus selama berkalpa-kalpa, selama berkehidupan-kehidupan yang tiada akhir. Nah, itu adalah duka yang disebabkan oleh hal ini. Nah, kemudian tadi yang itu adalah semuanya terangkum dalam kebenaran tentang duka. Topik yang kedua yaitu kebenaran tentang sebab duka. Duka, sebab dari duka dalam agama Buddha kita menyebutnya adalah disebabkan oleh adanya tanha yang pertama, nafsu keinginan, dan kemudian yang kedua adalah awicca atau noda batin, kegelapan batin. Nafsu keinginan ini adalah nafsu keinginan yang tiada henti. Dalam hidup ini tentu saja teman-teman mungkin bisa memandang ataupun juga mengalami sendiri bahwa kita seringkali tidak ada puasnya dalam kehidupan ini. Itu adalah bagian dari tanha. Nafsu keinginan memiliki sesuatu, nafsu keinginan misalnya kita menyayangi seseorang, saking sayangnya kita jadi terlalu overprotective, itu juga adalah bagian dari tanha atau nafsu keinginan. Kemudian awicca ataupun juga kegelapan batin ini sebenarnya adalah lebih kepada ketidakmampuan orang untuk membedakan
mana yang baik dan mana yang buruk, kegelapan batin. Jadi batinnya gelap. Oke. Jadi tadi yang pertama adalah kebenaran akan duka, yang kedua adalah sebab akan duka. Nah, kemudian yang ketiga, kita ini akan berbicara tentang setelah dia timbul, dia tentu akan lenyap, yaitu lenyapnya duka. Atau dalam bahasa Pali disebut duka niroda. Niroda lenyap. Nah, jadi dalam duka niroda ini dapat paling gampang kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah perasaan kita. Misalnya, kan tadi bagian dari duka yang diakibatkan oleh perubahan ataupun juga batin kita, misalnya contohnya kita menderita kesedihan. Nah, kesedihan kan adalah salah satu bentuk duka. Kalau kita pada saat mengalami kesedihan, apakah kesedihan itu diakibatkan kesedihan ringan, misalnya gagal mencapai atau membeli sesuatu barang yang kita inginkan, ataupun juga kesedihan yang mendalam, misalnya diakibatkan karena ada anggota keluarga kita yang meninggal, itu kalau kita amati kesedihan tersebut, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa yang namanya kesedihan ataupun penderitaan ataupun duka tadi sifatnya adalah sementara ataupun juga tidak kekal. Jadi pada saat dia timbul, ada saatnya juga dia akan menurun intensitasnya dan akhirnya akan lenyap. Itu namanya lenyapnya duka. Tetapi seperti kita balik lagi kembali ke topik yang pertama, sangkara duka. Jadi selama kita masih berada dalam siklus tumimba lahir, maka duka yang hilang tadi akan suatu saat timbul kembali. Mungkin penyebabnya berbeda, bisa jadi juga penyebabnya sama. Misalnya suatu ketika kita sudah kesedihan kita akibat ditinggalkan oleh keluarga atau orang yang kita cintai berkurang, tapi suatu ketika kita teringat kembali. Nah, itu namanya timbul kembali. Nah, jadi selama di dalam ajaran agama Buddha, selama kita belum meninggalkan siklus tumimba lahir ini, maka kita akan terus mengalami duka. Dukanya akan timbul kembali. Nah, bagaimana jalannya? Ya kita harus mencapai, kalau dalam agama Buddha disebut mencapai nibbana atau mencapai penerangan sempurna, menjadi seperti guru kita sama Sang Buddha. Dalam ajaran Sang Buddha dikatakan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi Buddha. Jadi Buddha dalam ajaran agama Buddha itu bukan hanya satu. Nah, beliau adalah salah satu Buddha yang pada masa kehidupan kita sekarang ini yang masih kita ingat, yaitu Siddhartha Gautama yang menjadi Buddha Gautama ataupun juga kita sebut biasanya Buddha Sakyamuni. Nah, kemudian tadi sudah 3 ya. Tadi apa? Yang pertama adalah kebenaran tentang duka. Kemudian yang kedua penyebab dari duka. Kemudian yang ketiga hilangnya duka, duka niroda. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja setelah itu kita harus bagaimana jalan mencari penyebab hilangnya duka tersebut, yaitu atau kita sebut dalam bahasa Pali duka niroda gamani patipada maga. Ya, jadi dalam mencari jalan untuk menghilangkan duka ini secara permanen atau mencapai nibbana atau nirwana itu sendiri, maka kita harus melaksanakan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha guru kita, yaitu jalan Arya 8, jalan Arya beruas 8. Nah, itu kalau dalam bahasa Pali disebut Aryo Atanggiko Mago. Saya ulang lagi, Aryo Atanggiko Mago. Nah, Aryo Atanggiko Mago atau jalan Arya beruas 8 ini adalah jalan yang dikatakan oleh Sang Buddha sebagai jalan untuk melenyapkan duka atau mencapai nibbana. Nah, mencapai nibbana ini kita bisa jelaskan mungkin satu persatu dari 8 ini. 8 ini kita mungkin terangkan dulu satu persatu ya. Kita jelaskan yang pertama adalah pengertian yang benar. Pengertian yang benar atau dalam bahasa Pali disebut sacaditi. Nah, kemudian yang kedua adalah pikiran yang benar. Saca sankapa. Oke.
ini akan saya bahas dulu karena sebenarnya dalam 8 ini mungkin saya sebutkan dulu lah ya. Jadi tadi yang pertama adalah pikiran yang benar, pengertian yang benar, pikiran yang benar. Kemudian yang ketiga ucapan yang benar, keempat adalah perbuatan yang benar, kelima adalah mata pencarian yang benar, keenam adalah daya upaya yang benar atau usaha benar, kemudian yang tujuh adalah perhatian yang benar dulu, baru yang terakhir konsentrasi yang benar. Oke. Nah, ke-8 jalan mulia yang sudah dijabarkan oleh Sang Buddha ini dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu adalah sila, samadhi, dan panya. Sila adalah moralitas dalam agama Buddha. Kemudian samadhi adalah meditasi. Kemudian panya adalah kebijaksanaan. Nah, kita akan membahas dulu tentang yang panya. Kenapa yang kita membahas tentang panya atau dalam bahasa Pali disebut dalam bahasa Sanskerta disebut prajna, kebijaksanaan, karena dalam agama Buddha pikiran selalu adalah pelopor. Segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari berinteraksi dengan orang lain, pelopornya adalah pikiran dulu. Sebelum mulai masuk kepada ucapan, sebelum masuk kepada perbuatan, semuanya diawali dari pikiran. Nah, makanya kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah pengertian yang benar, sacaditi. Nah, apa yang dimaksud oleh Sang Buddha sebagai pengertian yang benar? Sacaditi. Oke. Ini ada beberapa hal. Jadi yang pertama adalah tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu 4 kesunyataan mulia. Itu adalah bagian dari pengertian yang benar. Itu harus kita pahami dulu, duka sampai lenyapnya duka. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi 8 jalan Arya Berwas 8. Pengertian ini juga adalah bagian dari pengertian yang benar. Kita harus memahami. Nah, selanjutnya kita juga ada dalam satu hukum dalam ajaran agama Buddha yang sangat penting, yaitu adalah hukum paticca samuppada atau 12 mata rantai. Ini kalau dalam bahasa Pali disebut paticca samuppada, atau dalam diterjemahkan secara harafiah 12 mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, 12 mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain atau hukum ini adalah hukum sebab akibat, atau kalau dalam mungkin orang awam menyebutnya bagian dari hukum karma. Tapi sebenarnya di dalamnya tidak hanya membahas tentang hukum karma. Di dalamnya juga membahas tentang bagaimana hukum karma ini mengikat kita. Tadi kan ada 12 mata rantai ya. 12 mata rantai yang mengikat kita sehingga kita terus lahir, tumimba lahir tanpa henti dalam siklus yang tiada akhir ini. Penderitaan atau duka yang tiada akhir ini. Oke. Nah, itu yang pertama, hukum paticca samuppada. Kemudian yang kedua, pengertian yang benar yang menjadi bagian dari pengertian yang benar adalah aku salah. Aku salah itu dalam bahasa Pali ya, aku salah. Kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan itu adalah 3 akar kejahatan. Apa saja yang termasuk dalam 3 akar kejahatan ini? Kalau di dalam agama Buddha kita menyebutnya loba, dosa, dan moha. 3, loba, dosa, dan moha. Jadi selama kita tidak membersihkan pikiran kita dari loba, dosa, dan moha. Dosa ini adalah kebencian. Kalau loba ini menyebabkan iri hati dan dengki. Kalau dosa ini akan menyebabkan namanya kebencian. Kemudian moha ini adalah keserakahan. Nah, jadi 3 yang disebut akar kejahatan ataupun 3 racun dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya setelah aku salah atau 3 akar kejahatan, kita akan bergerak kembali kepada yang namanya kusala. Jadi ada aku salah, ada kusala. Jadi kalau aku salah adalah 3 akar kejahatan, sedangkan kusala adalah 3 akar kebaikan ataupun lawannya. Jadi kalau tadi adalah loba, dosa, dan moha,
dalam kusala itu adalah adosa, amoha, dan aloba. Nah, jadi lawannya. Nah, selain itu kita juga ada namanya tilakana, hukum tentang tilakana atau 3 corak umum. Apa saja 3 corak umum dalam agama Buddha? Yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Anicca, dukkha, dan anatta. Ini adalah bahasa Pali semua ya. Jadi anicca itu adalah ketidakkekalan. Jadi dalam kehidupan ini kita segala sesuatu tadi termasuk dukkha itu sifatnya tidak kekal. Maupun juga kegembiraan, kebahagiaan, sukha. Jadi ada dukkha, ada sukha. Itu sifatnya semuanya tidak kekal karena sifatnya semuanya sementara saja. Jadi suatu saat akan berakhir, suatu saat akan timbul, suatu saat akan berakhir. Nah, makanya kita tidak diharapkan untuk melekat pada hal tersebut, baik dukkha maupun sukha. Oke. Nah, kemudian tadi anicca, itu tadi anicca, ketidakkekalan. Kemudian kita bicara tentang dukkha, tadi dukkha sudah dijelaskan secara cukup panjang lebar, penderitaan. Kemudian anatta. Nah, anatta ini juga adalah salah satu pokok pengertian dalam ajaran Buddha yang sangat penting. Anatta, atta itu dalam bahasa Pali itu artinya adalah aku. Anatta artinya tiada aku. Jadi di dalam agama Buddha kita meyakini namanya di dalam tubuh manusia itu bukan disebut jiwa atau atman, tetapi namanya arus kesadaran. Jadi pada saat tumimba lahir atau siklus lahir dan hidup kembali, itu yang berpindah bukan jiwa dalam agama Buddha, tetapi adalah arus kesadaran. Yang pada saat dia lahir kembali, apakah bisa menjadi manusia kembali? Kalau misalnya karma kebajikannya cukup, ataupun dia bisa turun ke alam yang lebih rendah, ke makhluk-makhluk peta atau makhluk-makhluk yang lain, ataupun juga di alam binatang. Nah itu maka karena karma kebajikannya kurang, nah itu yang pada saat berpindah itu bukanlah jiwa, arus kesadaran. Nah itu yang membedakan kita dengan pemahaman reinkarnasi mungkin dari pemahaman ajaran yang lain. Jadi dalam agama Buddha meyakini namanya anatta, tiada aku. Yang ada adalah arus kesadaran. Oke. Selanjutnya itu adalah bagian dari pengertian yang benar. Nah, kemudian kita masuk kepada yang kedua, yaitu pikiran yang benar. Nah, pada saat pikiran yang benar ini, apa saja yang tergolong pada pikiran yang benar? Itu yang pertama adalah pikiran untuk melepaskan diri dari keduniawian. Nah, contohnya apa? Ya tentu saja kehidupan monastik. Misalnya menjadi biku, seorang biku atau menjadi seorang bante, melepaskan diri dari kehidupan keduniawian adalah salah satu contoh pikiran yang benar menurut Sang Buddha. Tetapi tentu saja pikiran yang benar yang pertama ini hanya diperuntukkan untuk kaum bante atau kaum biku yang memang mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk pembabaran Buddha Dharma. Nah, untuk kita kaum perumah tangga atau kaum awam itu dua yang lainnya. Dua yang lainnya apa? Yang pertama adalah pikiran untuk tidak memusuhi orang lain. Jadi tentu saja kita diharapkan untuk selalu mengutamakan cinta kasih ataupun juga menyayangi sesama manusia kita. Tidak lepas dari apapun juga keyakinan maupun ras mereka, tentu saja kita tidak memandang itu. Nah, kalau dalam agama Buddha dari sejak zaman Sang Buddha sendiri itu juga beliau kan tidak mengenal namanya perbedaan status antara kaya dan miskin, antara kasta yang berbeda, antara status sosial yang berbeda, antara keturunan yang berbeda. Jadi semua manusia di mata beliau adalah sama. Nah, makanya kita diharapkan memiliki pikiran yang benar, yaitu pikiran yang tidak memusuhi atau menyayangi sesama. Nah, yang selanjutnya adalah pikiran yang ketiga. Pikiran yang ketiga adalah disebut juga pikiran yang tidak kejam. Ahimsa. Jadi jangan sampai kita juga kejam terhadap orang lain. Karena dendam tadi, noda-noda batin kita mencelakakan orang lain. Nah, ini disebut kalau dalam bahasa Pali disebut ahimsa. Ahimsa, himsa kejam, ahimsa tidak kejam. Oke.
Nah, itu adalah bagian dari pikiran yang benar. Tadi sudah pengertian yang benar, pikiran yang benar yang merupakan bagian dari kebijaksanaan, kerangka besar kebijaksanaan. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Ketiga ini kita boleh kategorikan keseluruhannya sebagai sila atau moralitas. Apa saja moralitas dalam agama Buddha? Kelompok yang termasuk dalam tadi ada tiga. Yang pertama, kan tadi kalau kita berbicara soal pikiran, selanjutnya kita berbicara kalau orang sudah berpikir, kita berucap. Nah, yang selanjutnya yang pertama ini bagian dari sila atau moralitas ini adalah ucapan yang benar. Nah, jadi ucapan yang benar ini adalah ucapan yang tidak berbohong tentu saja. Ucapan yang mengandung kebenaran. Kemudian ucapan yang juga tidak menjelek-jelekkan orang lain, mengadu domba dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari ucapan yang benar. Nah, selanjutnya setelah ucapan yang benar, itu tadi nama bahasa palinya saca waca. Kemudian kita masuk kepada habis berucap, kita biasanya apa? Melakukan perbuatan. Tingkatan yang berikutnya, perbuatan. Perbuatan ini atau saca kamanta dalam bahasa Pali ini adalah perbuatannya, jadi aktivitas fisik. Jadi tidak hanya biasanya kan kita kalau berucap yang kasar, selanjutnya bisa jadi dilanjutkan dengan perbuatan yang kasar, misalnya aktivitas fisik, memukul dan lain sebagainya. Itu adalah contoh perbuatan-perbuatan kasar secara aktivitas, jadi langsung dilakukan perbuatannya, langsung kelihatan. Nah, itu namanya perbuatan yang benar. Tentu saja adalah perbuatan yang tidak melakukan hal-hal seperti ini. Nah, semuanya ini bisa dirangkai dalam sila. Dalam agama Buddha kita ada sila atau moralitas. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya mungkin saya akan jelaskan secara lebih detail apa saja perbuatan-perbuatan benar yang dimaksud dalam agama Buddha. Namun pada hari ini saya akan membahas sekilas saja ya. Jadi sekilas saja. Jadi perbuatan benar adalah perbuatan yang sesuai dengan sila. Ada Pancasila, ada Atasila. Nanti suatu saat akan kita jelaskan. Nah, kemudian setelah perbuatan tentu saja kita akan masuk pada aspek yang ketiga yang masih terkait juga tentang aktivitas, yaitu mata pencarian. Jadi dari zaman Sang Buddha sekalipun itu sudah diatur tentang apa saja mata pencarian atau pekerjaan yang dinilai Sang Buddha adalah pekerjaan yang benar. Pekerjaan yang benar ini ya tentu saja ini kita berpatokan lagi pada sila atau moralitas. Jadi perbuatan yang benar adalah perbuatan mata pencarian. Mata pencarian benar ini adalah mata pencarian yang tidak terkait dengan misalnya berdagang senjata, berdagang makhluk hidup yang secara kejam, kita menyiksa hewan peliharaan yang kita jual. Misalnya itu adalah salah satu contoh mata pencarian yang dinilai tidak baik dalam agama Buddha. Kemudian setelah itu juga kita tidak menjual racun bisa mencelakakan orang lain. Ini adalah contoh mata pencarian yang dianggap Sang Buddha tidak betul. Nah, makanya kita jangan disarankan untuk tidak melakukan atau menjalankan pekerjaan yang terkait hal tersebut. Ataupun juga satu lagi, mata pencarian yang terkait dengan minuman ataupun zat yang dapat melemahkan kesadaran. Ya, tentu saja mungkin contohnya adalah miras, narkoba. Nah, itu juga kita dilarang dari sejak zaman Sang Buddha. Karena zat yang dapat melemahkan kesadaran ini sebenarnya dalam usia manusia, peradaban manusia sudah ribuan tahun. Nah, cuma mungkin sekarang ini sudah semakin modern, sudah semakin banyak lagi jenisnya. Nah, tapi sejak zaman Sang Buddha ribuan 2500-an tahun yang lalu sudah diprediksi bahwa sampai ke depan pun ini akan tetap masih mewabah dalam kehidupan manusia. Makanya sengaja secara spesifik umatnya ataupun juga para siswa beliau disarankan untuk tidak melakukan pekerjaan yang terkait dengan menjual zat-zat yang dapat melemahkan kesadaran, ya, atau dalam kehidupan modern ini bisa kita sebutkan saja miras, narkoba. Oke. Nah, itu tadi adalah semuanya bagian dalam kerangka besar yang kedua yang namanya kerangka moralitas atau sila.
Kita masuk kepada kerangka yang terakhir. Apa kerangka yang terakhir itu? Kerangka ketiga, yaitu kerangka yang terkait dengan meditasi. Nah, yang pertama adalah samasati ataupun konsentrasi. Jadi pada saat meditasi itu ada dua macam jenis meditasi. Yang pertama adalah meditasi tadi, sati artinya dalam bahasa Pali adalah perhatian. Jadi meditasi jenis yang pertama ini adalah meditasi yang sifatnya perhatian. Contoh yang paling sederhana adalah meditasi yang dijalankan oleh Sang Buddha sendiri di bawah pohon Bodhi saat beliau mencapai penerangan sempurna, yaitu anapanasati. Anapana dalam bahasa Pali itu disebut keluar masuknya nafas, sati kesadaran. Artinya adalah mengamati keluar masuknya nafas. Ini adalah meditasi yang paling sederhana, meditasi sati, yaitu kesadaran. Jadi kalau kita masukkan dalam kerangka jenis meditasi, ini adalah meditasi yang masuknya dalam meditasi vipassana. Vipassana sendiri dalam bahasa Pali disebut juga wawasan jernih yang mendalam. Artinya kesadaran karena kita melakukan perhatian. Oke, itu adalah sati atau samasati atau perhatian yang benar. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir, yaitu sama samadhi atau konsentrasi yang benar. Konsentrasi yang benar ini adalah jenis meditasi yang berikutnya. Jadi meditasi konsentrasi ini adalah meditasi yang tujuannya adalah lebih kepada samanta. Samanta dalam bahasa Pali artinya ketenangan yang mendalam. Ketenangan yang mendalam ini bisa diwujudkan dengan salah satu contoh meditasinya adalah meditasi metta bhavana, meditasi cinta kasih, di mana kita memusatkan cinta kasih kita, perasaan kasih sayang kita kepada sesama manusia, kepada semua makhluk. Nah, jadi itu adalah rangkaian penjelasan tentang dasar-dasar agama Buddha yang pada kesempatan mimbar agama Buddha yang perdana ini saya coba untuk jelaskan. Jadi tadi kita sudah menjelaskan, kita coba review kembali secara singkat. Yang pertama adalah 4 kesunyataan mulia. Yang kedua adalah 8 jalan Arya, 8 jalan Arya beruas 8. Oke. Jalan Arya beruas 8, salah. Nah, jadi ada 2 hal ini yang merupakan pokok dasar ajaran Sang Buddha yang dijelaskan atau diterangkan beliau kepada 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana. Jadi mungkin itu saja pada kesempatan mimbar agama Buddha kali ini. Saya hanya membahas tentang kulit luarnya saja. Nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya saya akan membahas secara lebih mendetail satu persatu. Jadi mungkin itu saja, sekiranya membawa manfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya disclaimer, mohon maaf kalau ada dalam penjelasan saya ada kata-kata yang salah, karena saya juga masih siswa Sang Buddha, kita masih sama-sama belajar. Jadi selama kita masih berada dalam siklus tumimba lahir ini, tentu saja kita selalu beraspirasi. Belajar itu tiada henti. Saya selalu mengambil prinsip, lakukan apa yang kamu katakan, katakan apa yang kamu lakukan. Jadi mungkin itu saja pada kesempatan hari ini. Namo Sang Namo Buddhaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.